aku akan menjelaskan apa sih itu YouTube. YouTube adalah sebuah situs web berbagi video asal Amerika Serikat yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini atau app ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk berbagai macam konten video, pembuatan, penggunaan atau kreator termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video original pendek, dan video pendidikan juga ada di dalam situs ini. Sekarang aku akan membahas sejarah YouTube. Yang pertama akan dibahas adalah pendirian dan pertumbuhan awal pada 2005 sampai 2006. YouTube pertama kali didirikan oleh Chan Hurrell, Stephen Chen, dan James Karim. YouTube berasal dari sebuah perusahaan teknologi rintisan yang didanai oleh investasi senilai 11,5 juta dari Sequoia Capital antara November 2005 dan April 2006. Kantor pertama YouTube terletak di atas sebuah restoran dan pizzeria di San Mateo, California, dan www.youtube.com adalah nama dominan aktif pada 14 Februari 2005 dan dikembangkan lagi pada bulan-bulan berikutnya. YouTube juga menawarkan uji beta pada Mei 2005 dan November 2005. Pertumbuhan situs web atau app ini meroket pada Juli 2006 yang diumumkan oleh perusahaan dengan jumlah 65.000 video yang diunggah setiap harinya dan 100 juta kunjungan dari setiap video per harinya. Menurut data dari perusahaan riset pasar Comscore, YouTube adalah penyedia video daring di Amerika Serikat dengan pangsa pasar 43% dan lebih dari 14 miliar video yang ditonton pada bulan Mei 2010. YouTube juga mengatakan bahwa video yang durasi totalnya sekitar 60 jam diunggah setiap menit atau 3/4 materinya berasal dari Amerika Serikat. YouTube juga menempati posisi ketiga situs yang paling banyak dikunjungi di internet setelah Google dan adalah era broadcast yourself pada 2006 sampai 2013. Pada bulan Oktober 2006, Google Inc. mengumumkan bahwa mereka telah membeli YouTube dengan nilai 1,65 miliar dalam bentuk saham. Persetujuan ini dirampungkan pada 13 November 2006. Bulan Juni 2008, sebuah artikel di majalah Forbes memperkirakan pendapatan YouTube tahun 2008 mencapai 200 juta setelah mengamati kemajuan penjualan iklannya. Pengunjung YouTube bisa menghabiskan waktu sekitar 15 menit sehari untuk menonton video yang ada di YouTube. YouTube menjajaki kerjasama pemasaran dan periklanan dengan NBC pada bulan Juni 2006. Bulan November 2008, YouTube membuat persetujuan dengan MGM, Lionsgate Entertainment, dan CBS yang mengizinkan mereka untuk mengunggah film dan episode televisi berdurasi penuh ke situs ini, disertai dengan kotak iklan khusus penonton US yang diberi nama Shows. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan dengan situs web seperti Hulu, yang menyimpan material tayangan dari NBC, Fox, dan Disney. Bulan November 2009, YouTube meluncurkan Shows untuk penonton Britania Raya dan menawarkan sekitar 4.000 acara berdurasi penuh dari 60 mitranya. Pada Januari 2010, YouTube memperkenalkan layanan sewa film daring yang saat ini hanya tersedia untuk pengguna di kawasan Amerika Serikat, Kanada, dan Britania Raya. Layanan ini menawarkan lebih dari 6.000 film.
Pada bulan Maret 2010, YouTube mulai menyiarkan konten tertentu secara gratis. Pada tanggal 31 Maret 2010, YouTube meluncurkan desain situs terbaru dengan tujuan menyederhanakan antarmuka dan meningkatkan waktu yang dihabiskan pengguna di situs ini. Pada Mei 2011, YouTube melaporkan di blog perusahaannya bahwa situs ini menerima lebih dari 3 miliar kunjungan per hari. Pada November 2011, jejaring sosial Google Plus terintegrasi langsung dengan YouTube dan penjelajah web Chrome sehingga video-video di YouTube bisa ditonton di Google Plus. Pada Desember 2011, YouTube meluncurkan antarmuka baru. Saluran video ditampilkan di kolom tengah halaman utama sama seperti umpan berita di situs-situs jaringan sosial yang lain. Di saat yang sama, versi baru logo YouTube dipasang dengan bayangan merah yang lebih gelap. Inilah perubahan desain pertama mereka sejak Oktober 2006. Pada bulan Januari 2012, YouTube menyatakan bahwa jumlah tersebut naik menjadi 4 miliar per hari. Ketiga, masa CEO baru 2014 sampai sekarang. Susan Wojcicki ditunjuk sebagai CEO dari YouTube pada Februari 2014. Pada Januari 2016, YouTube memperluas kantor pusatnya di San Bruno dengan membeli sebuah taman kantor senilai $215 juta. Kompleks tersebut memiliki luas sebesar 51.468 meter persegi dan dapat menampung sampai 2.800 karyawan. YouTube resmi meluncurkan perancangan ulang antarmuka penggunanya yang bernama Polymer berbasis pada bahasa perancangan, material desain sebagai rancangan bakunya, dan juga sebuah logo baru pada Agustus 2017. Selama periode ini, YouTube mencoba beberapa cara baru untuk mendapatkan keuntungan selain dari periklanan. Pada 2013, YouTube meluncurkan sebuah program untuk para pembuat konten untuk membuat kanal premium yang berbasis berlangganan dalam YouTube. Hal ini dihentikan pada Januari 2018 dan kemudian diluncurkan kembali pada Juni dengan harga $4,99. Model berlangganan ini dilengkapi fitur Super Chat yang sudah ada yang diluncurkan pada 2017 yang memungkinkan para penonton untuk mendonasikan uang $1 sampai $100 dan sebagai gantinya mendapatkan sorotan pada komentar mereka. Pada 2014, sebuah pengumuman sebuah layanan berlangganan yang bernama Music.ly yang menggunakan sebuah buntel dari siaran konten musik bebas iklan di YouTube dengan layanan Google Play Music. Layanan tersebut terus berkembang pada 2015 ketika YouTube mengumumkan YouTube Red, sebuah layanan premium yang menawarkan akses semua konten YouTube tanpa iklan, menggantikan layanan Music.ly yang dirilis setahun sebelumnya. Seri original premium dan berbagai film yang diproduksi oleh kreator YouTube dan juga fitur untuk memutar video di layar belakang di perangkat seluler. YouTube juga meliris YouTube Music, sebuah aplikasi ketiga yang berpusat pada penyiaran konten musik yang berada dalam platform YouTube. Perusahaan ini juga mencoba membuat produk yang menarik untuk demografi tertentu. YouTube telah meliris sebuah aplikasi YouTube Kids pada 2015 yang dirancang khusus untuk anak-anak. YouTube Kids memiliki semua antarmuka penggunaan yang lebih sederhana, seperti kanal pilihan ramah anak dan fitur-fitur kontrol orang tua. Juga pada 2015, YouTube meliris YouTube Gaming, sebuah aplikasi berorientasi permainan video dan siaran langsung. YouTube Gaming diciptakan untuk berkompetisi dengan Switch mirip, ada konsolidasi dan kontroversi 2019 sampai sekarang. Pada Februari 2017, ada 1 miliar per jam video YouTube yang ditonton setiap harinya dan 400
video per jam yang diunggah setiap menitnya. 2 tahun kemudian, tingkat pengunggahan meningkat menjadi 500 per jam per menit. Pada saat pandemi COVID-19, ketika sebagian besar masyarakat dunia tinggal di rumah, penggunaan layanan seperti YouTube meningkat tajam. Satu perusahaan data memperkirakan bahwa 15% dari semua lalu lintas internet berasal dari YouTube. 2 kali lipat tingkat sebelum pandemi. Seminggu kemudian, YouTube mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan hal tersebut ke seluruh dunia. Kami terus bekerja sama dengan pemerintah dan operator jaringan di seluruh dunia untuk mengurangi tekanan pada sistem pada saat waktu-waktu yang belum terjadi sebelumnya ini. Begitu kata mereka. Setelah sebuah keluhan pada 2018 yang menuduh bahwa YouTube telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak Children's Online Private Protection Act atau COPPA, perusahaan tersebut didenda $170 juta oleh Federal Trade Commission karena mengumpulkan informasi personal dari anak-anak di bawah 13 tahun. YouTube juga diperintah untuk membuat sistem yang melindungi privasi anak-anak. Setelah menerima kritik tentang implementasi sistem tersebut, YouTube mulai memperlakukan semua video yang dilabeli Made for Kids atau untuk anak-anak sebagai bertanggung jawab di bawah COPPA pada 6 Januari 2020. Bersama dengan aplikasi YouTube Kids, YouTube juga membuat sebuah metode pengawasan yang dirancang untuk anak-anak pra-remaja pada 2021. Dalam periode ini, YouTube terlibat dalam perselisihan dengan perusahaan-perusahaan teknologi lain. Selama lebih dari setahun, pada 2018 dan 2019, YouTube tidak tersedia untuk produk Amazon Fire. Pada 2020, Roku menghapus aplikasi YouTube TV dari toko siaran setelah Google dan Roku gagal mencapai sebuah kelima. Ada kontroversi penghilang jumlah tidak suka 2021 hingga sekarang. Setelah pengujian pada 2021, YouTube menghapus tampilan jumlah dislike pada semua video dan pada November 2021 mengeklaim bahwa alasan penghapusan tersebut adalah bahwa para pengguna sering menggunakan fitur dislike tersebut sebagai bentuk dari intimidasi dunia maya. Meskipun beberapa pengguna memuji bahwa keputusan tersebut sebagai salah satu cara untuk menghalangi troll. Yang lain berpendapat bahwa menyembunyikan jumlah dislike akan membuat para penonton lebih sulit untuk mengidentifikasi video-video clickbait atau yang tidak membantu. Dan bahwa fitur-fitur lain sudah ada yang bisa digunakan oleh para kreator untuk membatasi perundungan. Ada juga teori yang mengatakan bahwa penghapusan dislike dipengaruhi oleh YouTube Rewards 2018 yang sangat tidak disukai dan menjadi video dengan dislike terbanyak di YouTube. Salah satu pendiri awal YouTube, Jawed Karim, menyebut pembaruan ini sebagai sebuah ide yang bodoh dan bahwa alasan dibaliknya adalah alasan yang tidak bagus dan bukan ide yang akan dikemukakan secara publik. Dia merasa bahwa kemampuan pengguna untuk mengidentifikasi konten yang buruk adalah esensial. Proses ini bekerja dan proses itu mempunyai nama The Wisdom of the Crowns. Proses ini dirusak ketika platform ikut campur, kemudian platform itu pasti akan menurun. Sesaat setelah pengumuman penghapusan tersebut, sebuah ekstensi peramban sumber terbuka pihak ketiga untuk Chrome dan Firefox bernama Research YouTube Dislike dibuat untuk menambahkan kembali
penghitungan dislike. Dalam sebuah surat yang dibuat pada Januari 2022 tanggal 25, CEO YouTube Susan Wojcicki mengakui bahwa penghapusan jumlah dislike adalah keputusan yang kontroversial. Namun, ia tetap membela keputusan tersebut dan mengatakan bahwa penghapusan dislike berhasil menurunkan serangan dislike. Ada manfaat YouTube. YouTube menawarkan banyak manfaat mulai dari hiburan dan akses informasi hingga peluang bisnis dan pembelajaran. YouTube berfungsi sebagai platform untuk berbagi, mencari informasi, dan berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia. Yang pertama, untuk hiburan dan informasi. Akses dari berbagai konten. YouTube menyediakan akses gratis ke berbagai jenis konten mulai dari video musik, film, tutorial, hingga konten edukatif dan berita. Hiburan tanpa batas. Jutaan video tersedia untuk memenuhi berbagai selera dan minat. Informasi dan pengetahuan. Video di YouTube merupakan sumber informasi yang luas, baik untuk belajar hal baru, mencari solusi masalah, maupun mendalami pengetahuan. Selanjutnya adalah penggunaan YouTube. YouTube digunakan secara luas sebagai platform media sosial untuk menonton video, berbagi konten, dan berinteraksi dengan pengguna lain. Selain itu, YouTube juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, hiburan, dan sumber informasi yang memudahkan para penggunanya untuk mengakses hal-hal tersebut. YouTube memiliki beberapa penggunaan. Yang pertama adalah untuk hiburan. Banyak pengguna YouTube yang menonton video YouTube untuk mencari hiburan seperti menonton musik, video musik, acara komedi, reality show, film, dan konten hiburan lainnya. Yang kedua adalah pembelajaran. YouTube juga banyak digunakan untuk menonton video pembelajaran atau edukatif. Mulai dari konten tutorial, penjelasan materi, hingga kursus online yang dapat dilihat oleh banyak orang, terutama yang keempat, kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif dari YouTube. Dampak positifnya, akses dari sumber edukatif. YouTube menyediakan berbagai konten edukatif seperti tutorial, video pembelajaran, dan materi pembelajaran yang dapat diakses dengan mudah dan gratis. Motivasi dan kreativitas. YouTube dapat memotivasi pengguna untuk berkreasi dan menghasilkan konten sendiri baik untuk hiburan maupun pendidikan. Pengembangan keterampilan digital. Pengguna YouTube secara aktif dapat meningkatkan keterampilan digital penggunanya, seperti kemampuan membuat video, mengedit, dan menggunakan platform media sosial. Kolaborasi. YouTube memfasilitasi kolaborasi antar pengguna dalam membuat konten dan berbagi ide. Pembelajaran mandiri. YouTube menyediakan berbagai video tutorial yang memungkinkan pengguna belajar secara mandiri. Peningkatan keterampilan praktis. Banyak video di YouTube yang menawarkan panduan langkah demi langkah yang langsung aplikatif, memperkaya kurikulum sekolah. YouTube dapat digunakan untuk melengkapi kurikulum sekolah untuk bidang-bidang yang kurang terfasilitasi. Ekosistem kreatif. YouTube juga dapat memberikan kesempatan bagi kreator dan UMKM untuk menjangkau audiens yang luas dan berkontribusi pada ekonomi kreatif Indonesia. Peningkatan kesadaran. YouTube dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial dan lingkungan yang ada di dunia. Kecanduan. Pengguna YouTube yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan dapat mengganggu pola tidur, produktivitas, dan hubungan sosial. Gangguan mental. Kecanduan YouTube dapat menyebabkan peningkatan stres, kecemasan, bahkan depresi. Paparan konten yang tidak sesuai. YouTube mengandung berbagai konten, termasuk konten dewasa, kekerasan, atau informasi yang salah yang dapat merugikan terutama bagi anak-anak. Pengaruh negatif pada anak. Anak
Anak-anak yang terpapar konten yang tidak sesuai di YouTube dapat meniru perilaku negatif seperti berbohong, tidak disiplin, dan kurang bertanggung jawab. Kurangnya pengawasan orang tua. Anak-anak yang sering menggunakan YouTube tanpa pengawasan orang tua dapat lebih rentan terhadap dampak negatif seperti paparan konten yang tidak pantas dan kehilangan privasi. Cyberbullying dan trolling. YouTube dapat menjadi sasaran bagi perilaku negatif seperti cyberbully dan trolling, penyebaran informasi palsu. YouTube dapat menjadi media penyebaran informasi palsu atau hoax. Distorsi realitas. Menonton konten di YouTube yang didurasi dapat menyebabkan penggunaan membandingkan diri mereka dengan orang lain dan merasa tidak memadai. Kata addiction center. Ketergantungan pada teknologi. Terlalu bergantung pada YouTube dapat mengganggu kemampuan belajar dan keterampilan sosial bagi anak-anak. Ada manfaat YouTube. YouTube menawarkan banyak manfaat mulai dari hiburan dan akses informasi hingga peluang bisnis dan pembelajaran. YouTube berfungsi sebagai platform untuk berbagi, mencari informasi, dan berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia. Yang pertama, untuk hiburan dan informasi. Akses dari berbagai konten. YouTube menyediakan akses gratis ke berbagai jenis konten mulai dari video musik, film, tutorial, hingga konten edukatif dan berita. Hiburan tanpa batas. Jutaan video tersedia untuk memenuhi berbagai selera dan minat. Informasi dan pengetahuan. Video di YouTube merupakan sumber informasi yang luas, baik untuk belajar hal baru, mencari solusi masalah, maupun mendalami pengetahuan tertentu.